media-media yang mereka gunakan. Jadi cukup canggih juga nih pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pelaku terorisme. Jadi kalau selama ini simpatisan memberikan uang secara tunai gitu ya, nah sekarang udah berkembang teknologi segala macam itu udah dipakai oleh pelaku terorisme di dalam proses pengumpulan dana, kemudian di dalam proses distribusinya dan lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPATK dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Dan kali ini spesial sekali karena Bang View bakalan ditemenin sama Neng View nih untuk membahas salah satu topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Nah Sobat PPATK, 78 tahun Indonesia telah merdeka. Tapi nyatanya banyak sekali ancaman untuk keutuhan berbangsa dan bernegara yang masih membayangi kita semua. Salah satu yang terbaru kemarin adalah adanya kasus terorisme yang dilakukan oleh salah satu pegawai BUMN. Sungguh miris ya. Dan dia telah terafiliasi gerakan terorisme sejak muda, yaitu MIB atau Mujahidin Indonesia Barat. Dan kasus ini menjadi pukulan telak untuk kita semua. Nah Sobat PPATK, kita harus mencari tahu nih lebih dalam terkait kasus terorisme dan juga apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bersama-sama mencegah adanya aksi-aksi terorisme. Kemudian kita juga ingin mencari tahu seperti apa sih peran PPATK terhadap pencegahan terorisme itu sendiri. Nah Sobat PPATK, kita pengen tahu nih dari Bang View, sebenarnya terorisme yang ada di Indonesia dan dunia itu sebenarnya seberapa parah dan seberapa berdampak sih untuk kita semua? Terima kasih Neng View. Ini pertanyaannya luar biasa nih ya. Sungguh menggelitik buat kita semua karena memang di negara kita ini sejak kita merdeka tindak pidana terorisme itu cukup berkembang terus ya, dan karena perkembangannya semakin waktu semakin besar, bahkan negara membentuk sebuah lembaga ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan memang tidak hanya di Indonesia ya, kondisi-kondisi terorisme itu selalu terjadi khususnya pada hari-hari tertentu ya, perayaan-perayaan tertentu itu selalu ada tindak pidana terorisme yang berjalan. Dan di dunia terorisme ini juga menjadi perhatian utama ya negara-negara di tingkat regional maupun global. Kalau kita lihat dari laporan efektivitas dan kepatuhan negara terhadap Financial Action Task Force on Money Laundering itu menunjukkan lebih dari 50% atau 30 negara atau sebanyak 59 negara yang telah dievaluasi dalam Mutual Evaluation Review FATF itu menyatakan bahwa kelompok terorisme internasional itu merupakan ancaman tertinggi bagi suatu negara. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, ada Neng View 59 negara lain di dunia ini yang terorisme menjadi ancaman utama buat negara itu. Oke nih, nah kemudian Bang View, kita pengen tahu nih sebenarnya yang disebut tindak pidana terorisme itu apa gitu. Karena kan terorisme ini ancaman serius ya, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk seluruh negara di dunia ini. Ya jadi Neng View, kalau kita lihat by definisi ya, tindak pidana terorisme itu merupakan kejahatan serius ya, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana. Dan ini yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Jadi suasana teror atau rasa takut itu goal dari kegiatan yang dilakukan oleh terorisme. Ya, jadi Bang View, kalau kita bicara terorisme berarti sesuatu yang meresahkan karena kita merasa takut nyawa kita akan terancam gitu ya Bang View, bahkan keluarga kita ya.
Nah, kemudian Bang View, kalau kita bicara tentang terorisme, sebenarnya modus-modus terorisme ini apa sih? Karena kan apalagi terorisme ini pasti butuh yang namanya dana ya Sobat PPATK. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tapi ini secara umum gambaran yang ada dari beberapa waktu ke waktu ini kita melihat ada 3 modus ya, tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan. Pertama itu pengumpulan dana, kemudian ada perpindahan dana dan penggunaan dana. Kalau misalnya di dalam proses pengumpulan dana, ini suatu metode di mana dana yang memiliki risiko tinggi yang bersumber dari kegiatan legal. Dia sifatnya bersponsor dari pribadi ya, dan penyimpangan pengumpulan donasi melalui organisasi kemasyarakatan atau ormas ataupun non-profit organisasi. Dan ini kita sudah banyak tahu ya bagaimana metode pengumpulan dana-dana lewat non-profit organisasi. Kemudian ada modus di mana perpindahan dana ya. Nah, bentuk dari perpindahan dana yang memiliki risiko tinggi ini terjadi pada sektor jasa keuangan. Misalnya di bank umum ya, ada penyelenggara transfer dana, kegiatan usaha penukaran valuta asing yang bukan bank, dan kemudian juga ada modus penggunaan dana. Di sini modus ini penggunaan dana terorisme yang ada itu cukup tinggi ya risikonya di dalam rangka mendukung operasional, antara lain misalnya pembelian senjata dan bahan peledak ya, pelatihan anggota serta biaya perjalanan atau mobilitas pelaku teror. Nah, kalau di case ini kita bisa lihat kasus ketika pemboman Bank CMB Niaga di Medan ya, beberapa waktu lalu melalui kegiatan FAI, uang dari hasil kejahatan yang dilakukan itu kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas terorisme yang baru, kemudian digunakan untuk pelatihan dan lain-lain ya. Nah, sehingga itu bergulir dia kegiatan terorisme yang ada. Lalu kemudian resiko tindak pidana pendanaan terorisme yang menurut wilayah geografis dari hasil riset yang PPATK lakukan selama ini ya, itu kita ketahui bahwa wilayah di DKI Jakarta, di Jawa Timur, misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah itu termasuk wilayah-wilayah yang berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme. Karena wilayah ini memiliki sebaran organisasi dan jaringan serta simpatisan yang signifikan ya, sehingga mempengaruhi sumber dari pendanaan di beberapa wilayah yang kita sebutkan tadi. Kemudian Neng View ya, di samping itu juga telah ditetapkan kelompok kriminal bersenjata KKB seperti yang ada di Papua. Maka pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus ya terkait kasus ini ya. Di mana di kasus ini juga kita lihat anggaran pendapatan belanja daerah ada yang digunakan untuk pembelian senjata ya, seperti di beberapa daerah di Papua ya. Mereka uang itu tadi sebagian digunakan untuk mendukung kegiatan dari kelompok kriminal bersenjata tadi. Lalu kita lihat emerging trend dari tindak pidana pendanaan terorisme. Kalau kita lihat dari hasil identifikasi, analisis dan evaluasi ya, menurut hasil penilaian risiko nasional atau National Risk Assessment yang kita lakukan dan sektoral risk assessment itu yang dapat dihasilkan dari perkembangan emerging trend tadi itu, antara lain kita lihat mereka itu ada juga tuh sudah yang canggih dia menggunakan aset kripto ya. Nah, kalau ini kita lihat di kasus yang ada di Sumarekon ya, BSD. Nah, itu pelaku terorisme itu sudah menggunakan aset kripto. Kemudian aja penggunaan produk layanan pada sektor industri lembaga pendanaan ya, bersama ya, berbasis teknologi informasi baik secara legal maupun ilegal.
Kemudian juga ada entitas korporasi yang berorientasi profit juga melakukan aktivitas dalam pengumpulan uang atau barang dengan tujuannya melakukan penggalangan atau penyaluran dana, seperti halnya ya yang dilakukan oleh yayasan ya, organisasi masyarakat, non-profit organization, dan non-maksud dan tujuan sosial kemanusiaan. Jadi memang dikemas ya kegiatan itu bagian dari kegiatan sosial kemanusiaan ya. Ada kegiatan yang berbentuk amal, membawa keagamaan, dan keagamaan ini juga tidak hanya Islam gitu ya. Di agama-agama lain juga terjadi, seperti di agama Kristen, ada juga lain-lain ya, Buddha juga ada ya, Hindu. Nah kemudian kesejahteraan sosial ya, misalnya pengumpulan dana untuk orang miskin segala macam ya, lalu kemudian uang setelah terkumpul digunakan untuk aktivitas terorisme. Dan banyak lagi lah perbuatan-perbuatan yang lain yang sifatnya itu seolah-olah kegiatan baik ketika uang yang terkumpul tapi digunakan untuk pendanaan dan kegiatan terorisme. Nah kalau kita lihat nih Neng Vio, perkembangan lain dari apa yang sudah kita kemukakan di atas itu, ada juga mereka ini menggunakan produk atau layanan pada sektor industri penyelenggara e-wallet dan atau e-money ya. Nah kalau kita lihat di statistik yang kita adakan, dan Sobat PPATK juga kalau mau lihat tuh bisa buka itu website PPATK, www.ppatk.go.id. Nah dari jenis pihak pelapor misalnya bank ya, tahun 2001 ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan indikasi tindak pidana pendanaan terorisme selama periode 2001 sampai 2003 Mei kemarin ya. Dari kategori pihak pelapor itu misalnya ya bank ya, itu di 2001 aja ada 1.755 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme. 2021 ya? 2001 itu jumlahnya terbanyak itu. Menurun nanti di 2022 kita lihat ada 814 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan kegiatan terorisme. Dan Januari sampai Mei itu berarti berapa bulan tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan itu ada 231 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme. Jadi total selama 2021 sampai Mei kemarin itu ada 2.800 terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme. Nah itu yang bank loh ya. Ada lagi Neng Vio, itu yang pihak pelapor yang menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tuh penyelenggara transfer dana, penyelenggara KUFA, bukan bank ya. Ini penukaran uang asing itu ya. Ada e-money dan atau e-wallet ya, ada juga perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian juga dipakai nih Neng Vio. Itu total selama 2021 sampai kemarin itu ada 4 ya pegadaian dilakukan sebagai media untuk melakukan pendanaan terorisme. Ada juga penyelenggara layanan pinjam meminjam. Yang ini berbasis pada teknologi informasi seperti pinjol apa gitu ya. Ini juga digunakan sarana di dalam melakukan aksi terorisme. Kemudian ada juga perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi. Ini di mana itu Bapepti ya. Nah ini juga media-media yang mereka gunakan. Jadi cukup canggih juga nih pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pelaku terorisme. Jadi kalau selama ini simpatisan memberikan uang secara tunai gitu ya, sekarang udah berkembang teknologi segala macam itu udah dipakai oleh pelaku terorisme di dalam proses pengumpulan dana,
kemudian di dalam proses uh, uh, distribusinya dan lain-lain ya. Kemudian ke Nengvio ini kita lihat dari pemanfaatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Kalau kita lihat contoh kasusnya nih, misalnya untuk pembelian komponen peledak ya, yang dipesan melalui e-commerce dengan pembayaran dilakukan secara tunai pada agen penyedia layanan pembayaran ataupun payment point online bank ya. Nah ini disediakan oleh minimarket yang secara umum dapat memfasilitasi transaksi pembayaran yang sifatnya e-commerce. Jadi seperti itu Nengvio ya. Ya, jadi tidak menyangka ya kalau misalnya modus-modusnya itu semakin berkembang dan berbasis teknologi. Ini tentunya akan semakin menantang untuk dilacak gitu ya Bang Vio ya. Gimana sih modusnya gitu ya. Dan kita juga kalau misalnya tahu juga harus melapor ya Bang Vio ya. Iya dong ya. Jadi karena kita lihat tuh pelaku kejahatan itu selalu mengupdate dari pemahaman, pengetahuan ya. Nah, kita dan penegak hukum lainnya itu juga harus mengupdate diri ya, supaya nggak ketinggalan dengan para pelaku kejahatan. Nah, seperti itu Nengvio itu. Jadi harapannya selain juga masyarakat luas ikut memberikan kontribusi ya, bersama-sama kita di PPATK, kemudian penegak hukum lainnya, mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme ini, pelaku terorisme ya, itu semua masyarakat juga harus ikut terlibat ya, saling bahu membahu, tolong menolong untuk kita berantas bersama. Nah, Sobat PPATK, itu tadi informasi seputar pendanaan terorisme. Nah, sekarang kita pasti ingin tahu sebenarnya seperti apa peran PPATK dalam pencegahan pendanaan terorisme. Bagaimana nih Bang Vio, peran PPATK itu sendiri? Ya, Nengvio ya, kalau kita lihat dana pendanaan terorisme inilah bagian dari salah satu juga tugas fungsi kewenangan dari PPATK yang sangat penting, di mana PPATK di sini melakukan analisis dari setiap transaksi keuangan mencurigakan. Nah, kita lihat ada dua ya maksud dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme ini. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, di sini yang diatur di Undang-Undang Nomor 9 ini seperti adalah transaksi pendanaan terorisme itu transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme atau DTTOT. Nah, kalau kita lihat yayasan merupakan jenis korporasi yang berisiko tinggi ya di dalam melakukan pendanaan terorisme. Kalau kita lihat di website PPATK itu daftar dari terduga terorisme ataupun organisasi terorisme yang kita lihat tuh ada misalnya Hilal Ahmar Society Indonesia. Nah, ini bagian dari daftar DTTOT yang ada ya. Ada juga Muslimah Bina Peduli, Gerakan Sehari 1000, Baitul Mal Al-Islah, kemudian Al-Haramain Foundation Indonesia, Baitul Mal Ummah Abu Ahmad Foundation, Azam Dakwah Center, dan kelihatan memang ini organisasi yang berbau Islam ya, tapi sekali lagi setiap agama itu juga ada pelaku-pelaku terkait dengan kegiatan terorisme dan pendanaan terorisme. Nah, jadi Sobat PPATK kalau mau melihat lengkap dari data DTT yang ada itu bisa mengakses website PPATK www.ppatk.go.id ya. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih laporan keuangan yang masuk ke PPATK gitu? Ada berapa rupiahkah gitu yang masuk ke pendanaan terorisme yang pelaporannya masuk ke PPATK? Iya, Neng
view ya, kalau kita lihat di periode 2019 sampai dengan kuartal pertama di 2022 itu yang terkait dengan ada 22 ya entitas organisasi masyarakat atau non-profit organisasi dengan nominal transaksi keuangan mencurigakannya itu 5,8 miliar. Kemudian kalau kita lihat hasil analisis dan informasi PPATK yang melibatkan ormas ataupun NPO, termasuk dari pihak pengurus yang teridentifikasi itu ada sebanyak 304 hasil analisis dan informasi PPATK ya, yang berindikasi tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Seperti itu, Neng Vio. Ya, jadi memang yayasan atau NPO itu menjadi salah satu ya Pak yang tertinggi gitu ya Bang Vio ya, terkait dengan pendanaan terorisme ini nih Sobat PPATK. Nah Sobat PPATK, itu tadi banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan terkait dengan bagaimana pendanaan terorisme dan upaya untuk mencegahnya. Nah tapi kita pengen tahu nih, pertanyaan terakhir untuk Bang Vio, sebenarnya langkah konkret seperti apa nih yang bisa kita lakukan untuk sama-sama mencegah dari adanya tindak terorisme ini sendiri Bang Vio? Iya Neng Vio, jadi Sobat PPATK, sekecil apapun peran kita di dalam menjaga kedamaian di wilayah kita yang terkecil misalnya di lingkungan, itu dampaknya cukup besar ya untuk keamanan kita berbangsa dan negara. Harapan kita semua, kita cintalah kepada negara kita, jaga dan rawatlah negara kita ini, hindari perbuatan-perbuatan yang mengingkari dari keberadaan negara Republik Indonesia. Jadi tetap semangat kita semua, jaga NKRI, jaga bumi, supaya Indonesia terus damai dan sejahtera. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Vio untuk waktunya, untuk sharingnya. Nah, karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih Bang Vio, ini kayaknya kita harus sudahi dulu untuk Jumatan kali ini Bang Vio. Kita lanjut lagi di Jumatan selanjutnya. Oke, Sobat PPATK, itu tadi obrolan yang sangat menarik, inspiratif, dan tentunya kita sama-sama harus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jumpa lagi di Jumatan minggu depan dengan Neng Vio. Bye-bye.